Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-qalamah lil kitabah wal kitabah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi azza wa jalla. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita serahkan, kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya lah sehingga alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita memasuki yang namanya bulan suci Ramadan, yang mana di bulan suci ini terdapat berbagai keagungan dan keistimewaan di dalamnya. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan alam, ruh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, insyaAllah pada kesempatan kali ini ana ingin menyampaikan sedikit tausiah yang berjudul kunci kita dalam mengarungi kehidupan di dunia. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, maka tentulah Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kunci bagaimana seorang hamba-Nya tersebut bisa selamat dalam mengarungi kehidupan di dunia ini. Maka apa kunci dalam mengarungi kehidupan yang ada di dunia? Maka kuncinya yaitu tak lain dan tak bukan ialah Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan suci Ramadan. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merasakan, untuk menikmati ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan. Dan salah satu ibadah yang dianjurkan di bulan suci Ramadan yaitu adalah tilawah Al-Quran. Al-Quran adalah suatu kitab suci yang mana kitab suci ini merupakan kitab suci terlengkap yang pernah ada di dunia. Apa buktinya? Buktinya telah disebutkan oleh Profesor Manna'u Khalil Qattan dalam kitabnya Mabahith fi Ulumil Quran. Beliau membagi Al-Quran, mukjizat keistimewaan yang ada di dalam Al-Quran kepada 3 macam. Yang pertama yaitu Al-I'jazu Al-Ilmi, yaitu mukjizat Al-Quran dari segi keilmuannya. Apa buktinya? Buktinya sudah banyak ilmuwan-ilmuwan di barat yang telah membuktikan bahwasannya Al-Quran memang benar-benar suatu mukjizat. Dan Masya Allah, setelah mereka meneliti Al-Quran, banyak dari ilmuwan-ilmuwan barat yang tertarik dan alhamdulillah diberi hidayah untuk memeluk agama Islam. Yang kedua yang disebutkan oleh Profesor Manna'u Khalil Qattan dalam kitabnya yaitu Al-I'jazu At-Tashri'i, yaitu mukjizat Al-Quran dari segi syariatnya. Kitab suci Al-Quran juga berisi syariat-syariat, yang mana syariat-syariat ini adalah menjadi pedoman yang harus dilakukan oleh seorang muslim agar umat muslim bisa selamat di dunia dan juga di akhirat. Maka Al-I'jazu At-Tashri'i, mukjizat Al-Quran dari segi syariat, telah membuktikan bahwasanya syariat yang ada di dalam Al-Quran adalah syariat terlengkap dibandingkan syariat-syariat yang dimiliki oleh umat-umat sebelumnya. Maka Al-Quran menjadi pelengkap dari syariat-syariat umat-umat sebelumnya. Dan mukjizat yang ketiga yang disampaikan oleh Profesor Manna'u Khalil Qattan dalam kitabnya yaitu Al-I'jazu Al-Lughawi, yang artinya mukjizat Al-Quran dari segi bahasa, dari segi tutur yang disampaikan di dalam kalamullah tersebut. Maka ini adalah mukjizat Al-Quran dari segi bahasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, "Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya la'allakum ta'qilun." Sesungguhnya kami menurunkannya Al-Quran dalam bahasa Arab sebagai peringatan, sebagai pelajaran bagi orang-orang yang memiliki akal, bagi orang-orang yang mau berpikir. Maka Al-Quran dari segi mukjizat, dari segi bahasanya adalah
suatu mukjizat yang membuktikan bahwasanya bahasa yang terkandung di dalam Al-Quran adalah sastra terbaik yang pernah ada dalam sejarah peradaban umat manusia. Merupakan sastra terbaik yang tak ada tandingannya, yang tak akan bisa ditiru oleh manusia manapun. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Katakanlah wahai Muhammad, jikalau kalian semua berkumpul, baik dari golongan jin, golongan manusia, berkumpul untuk membuat sesuatu yang semisal dengan Al-Quran, maka ketahuilah bahwasanya niscaya kalian tak akan sanggup untuk menandingi Al-Quran yang telah aku turunkan kepada baginda Muhammad SAW ini." Kemudian salah satu contoh mukjizat Al-Quran dari segi bahasanya adalah sebagaimana disampaikan oleh Al-Allamah Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya yaitu Marahul Labid li Kashfi Makna Qur'anim Majid. Beliau menyebutkan dalam tafsirnya yaitu salah satu tafsir dari kalimah dari lafaz Bismillahirrahmanirrahim mengandung makna yang sangat dahsyat, yang mana jikalau kita renungi maka akan mungkin membuat hati kita merasa tersentuh dan membuat kita takjub, semakin takjub dengan kemukjizatan Al-Quran, yaitu dari segi bahasanya. Beliau menyebutkan dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim, huruf ba merupakan salah satu asma Allah yang mana disebutkan merupakan isimnya yaitu Bari'un, yang artinya maha menciptakan. Kemudian sin merupakan salah satu asmanya yaitu Sami'un, yang artinya maha mendengar. Kemudian mim merupakan salah satu asmanya yang artinya Majidun, yang artinya maha menandingi, yang mana maha di atas segala-galanya. Kemudian huruf lam, beliau menyebutkan salah satu asmanya yaitu Latifun, yang artinya maha lembut, maha halus, maha lemah lembut. Kemudian ha, beliau menyebutkan yaitu Halimun, maha penyayang. Kemudian beliau menyebutkan ha yang kedua yaitu Al-Hadi, yang artinya maha memberi petunjuk. Kemudian ro, beliau menyebutkan yaitu asma Allah Ar-Razzaq, yang artinya maha memberikan rezeki. Kemudian ada asma Allah di huruf nun, yaitu beliau memaknai sebagai An-Nafi wa An-Nur, yang artinya maha memberi manfaat dan maha memberi manfaat dan cahaya. Maka ini adalah salah satu bukti dari berbagai bukti, berbagai contoh bahwasanya Al-Quran adalah mukjizat dari segi bahasanya. Maka sudah sepantasnya lah kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, khususnya di bulan suci Ramadan ini, untuk semakin meningkatkan interaksi kita dengan Al-Quran. Karena Al-Quran adalah sumber kebahagiaan, sumber petunjuk yang akan menjadi kunci, yang akan menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat. Terakhir, ana tutup dengan salah satu ungkapan yang ana dapat dari salah seorang sahabat ana. Beliau mengatakan, jikalau engkau ingin bahagia di dunia, maka kuncinya adalah Al-Quran. Jikalau engkau ingin bahagia di akhirat, maka kuncinya adalah Al-Quran. Dan jikalau engkau ingin bahagia baik di dunia maupun di akhirat, maka kuncinya adalah Al-Quran. Mungkin sekian yang dapat ana sampaikan. Lebih dan kurangnya ana mohon maaf. Akhirul kalam, astaghfirullahalazim. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Astaghfirullah li wa lakum. Wa akhirul kalam, wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.